Oke guys, hari ini kita akan ke Museum Kota Bandung ya. Karena selama 24 tahun gue hidup di Bandung, gue tidak pernah ke sana gitu ya. Gue ke sana kayaknya lewat doang tanpa tahu itu tuh di dalamnya tuh ada apa gitu ya. Dan gue penasaran sekali, ada apa di Museum Kota Bandung itu? Ada apa aja itu? Itu menceritakan apa ya kan? Terus masuknya berapa gitu ya. Jadi kita akan ke sana. Ini buat referensi kalian juga ya kan, buat hiburan kalian juga, buat pengetahuan kalian juga nih, buat orang Bandung ya yang belum pernah ke sana, atau kalian orang luar yang mau ke Bandung kayak penasaran, emang ada Museum Kota Bandung? Ada ya kan? Maka ada itu, kita akan ke sana untuk membuat video. Kita akan lihat dalamnya ada apa aja dan tiket masuknya berapa ya kan. Dia tutupnya tuh jam 4:30 ya kan. Sekarang jam 2:30. Jadi 2 jam lagi dia tutup, tapi tenang karena kita sudah berada di dekat museumnya. Jadi cuman beberapa menit doang kita akan sampai ke museumnya. Oke, let's go. Kita akan langsung ke sana. Tapi yang gue agak PR ya, kalau yang gue lihat di sana tuh nggak ada tempat parkir ya kan. Kayak cuman gitu doang. Gue nggak tahu tuh kalau orang mau ke Museum Kota Bandung parkirnya di mana. Ya nantilah kita lihat ya. Kita akan lihat apakah kita ada tempat parkir atau kita harus parkir jauh baru jalan. Nah, kita lihat aja. Kita akan ke sana dulu. Let's go. Ya guys, sebentar lagi kita sampai. Kalian masih dari tadi protes, dari tadi sebentar lagi. Serius, jarak ke sini tuh cuma 2 kiloan ya kan dari posisi tadi gue tuh. Tapi ini jam 3 pas kita belum sampai ya kan. Karena macet sekali, apalagi ini lagi masa liburan anak sekolah. Tuh museumnya tuh yang di kanan ini guys, nih di kanan ini seberang ini. Cuman kan nggak boleh nih forbidden, kita harus putar dulu. Ya, sepadat ini loh. Ini padahal hari Jumat. Ini hari Jumat, belum weekend, tapi ya anak sekolah lagi libur ya kan. Ya terima saja. Dan kebayangkan macet di Bandung 2 jam lagi. 2 kilo. Setengah jam belum sampai. Coba semengerikan apa itu ya kan. Aduh. Atlenya mati ya kan. Kok di Bandung tuh banyak atlet tapi banyak juga yang mati ya. Apa atlet itu nggak ada yang ngerawat gitu ya. Dan kayaknya gue nggak ngerti kenapa, tapi di jalan yang sering gue lewatin itu kan ada atlet juga kan ya. Gue hampir lewat situ tuh tiap hari gitu ya. Tapi ada aja motor-motor yang nggak pakai helm, nggak ini. Dan kadang kalau pagi tuh gue ketemu dengan motor itu lagi ya kan, dia ngelewatin atlet lagi. Kok kayak sampai setahunan kok nggak ngaruh, ini orang kok motornya tetap aja dia pakai gitu loh. Apa atlet ini nggak ngaruh ya kan, cuman cepet-cepet doang, tapi gimana ya kan, kok ini orang tetap aja setahunan atlet di situ dia tetap aja nggak pakai helm ya kan. Gue nggak ngerti ya kan. Ya by the way, jalanan Bandung ya seperti ini ya guys ya. Banyak yang satu arah, jadi kalaupun ya kayak tadi, kayak yang kita mau ke sebelah situ tapi kan nggak bisa, forbidden, jadi harus muter gitu. Ini tinggal muterin balai kota doang dan kita sampai di Museum Sejarah Kota Bandung. Gue kalau ngelewatin jalan sini ya,
kayak berasa di spam chat. Lihat PPPPPPPPPPP semuanya ya kan, kanan kiri ya kan, sepanjang mata memandang tuh. Lihat ini rambu dilarang parkir ya kan. Wah luar biasa. Ini tuh kantor wali kota Bandung ya, yang di sebelah kanan kita sekarang nih. Dulu gue sering kesini karena ada beberapa kegiatan di situ, jadi gue sering ke situ. Gak tau deh, kalau misalkan secara umum kita pengen main ke taman balai kota gimana tuh ya, apakah boleh apa enggak. Nih, ini museumnya sebelah kiri berarti kalau dari sini ya kan. Ini si bapak bawa sejarah mau kemana. Oh iya, asar guys. Nih, Museum Kota Bandung nih sebelah kiri kita nih. Wow, luar biasa motor. Ini parkirnya di mana ya? Museum Kota Bandung. Oke, itu kata Pak Satpam di situ. Oh, lurus sini aja parkirnya. Oke. Lupa belum di-P. Oke, kita udah sampai, kita akan turun. Aduh, pengen ke toilet lagi. Sesuai banget ada toilet kayak dalam. Oke, kita turun dulu aja. Let's go. Oke, kita akan turun dan bertanya dengan Bapak Satpam. Kita bawa uang kali ya. Bawa uang pakai cashless aja. Bawa duit aja lah. Oh. Oke, kita akan bertanya ya ke Bapak Satpam. Kayak nggak museum Pak? Ayo toiletnya di lebih toilet samping pos. Oh toilet ya, samping pos. Siap. Ini ke toiletnya Pak. Kita toilet dulu karena pengen pipis. Bawa dompet, jadi tidak takut untuk nanti bayar. Gue takutnya nggak bisa cashless ya kan. Biasanya tiket museum tuh murah juga, kayak geologi kan start dari 2.000 geologi tuh. Nah inilah ya guys ya, Museum Kota Bandung nih kayak gini. Parkiran sana itu di tengahnya ditutup, gak tahu. Tapi mungkin keluar, enggak deh, itu buat mobil akses sini. Tetap akses. Aduh, celana gue melorot lagi. Itu lagi pakai training. Oke, kita akan masuk. Ini lorongnya sangat-sangat ini, apa namanya? Old school banget lorongnya. Itu ada patung tuh depan. Patung siapa tuh? Satu kacamata, satu enggak. Kita lihat ini patung siapa. Nih kalian yang minim sejarah, ini patung Ibu Raden Dewi Sartika. Tuh ya. Dia lahir 1884, meninggalnya 1947. Nah, itulah ada ceritanya juga tuh di situ. Kita lihat lagi patung satunya lagi. Ini patung siapa? Noh, lihat noh. Siapa tuh? Emma Puridari. Apa sih bacaannya? Ya itulah. Ibu Emma lahir 1902. Oh, lebih tua. Ibu siapa tadi? Lupa lagi. Ya itulah. Oh, meninggal 76 nih. Oke, kita masuk aja. Panas ya kan. Tuh, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi buat lo yang sering meninggalkan sejarah, nah sinilah biar tidak meninggalkan sejarah. Ini dia pintu masuknya. Kita masuk aja langsung.
Halo. Tiketnya sebelah mana ya? Ah ya. Oh ini gak apa sambil video. Oke. Bentar. Oke. Yang ini aja. Oh, oke. Ini aja berarti ya? Iya. Oke. Jadi udah di sini kok. Ini berarti jalannya kemana? Sini dulu. Makanya kakak memerlukannya di sini ada terkait Bandung kreatif, di sini juga ada museum-museum. Meskipun kan suka ada juga ya orang Bandung tapi nggak tahu secara menyeluruh. Betul, 24 tahun saya di Bandung belum pernah kesini. Oh iya, oh iya, iya. Bahkan mungkin museum Kota Bandung ini juga Heeh. biasanya tahu terkait museum biologi, Nah. kemudian museum KA gitu ya. Heeh. Di sini ada informasi terkait museum-museum yang ada di Bandung. Di sini juga ada dari ini ada Bandung Heritage yang tempat-tempat estetik khas Bandung banget gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada hotel. Makanya kakak kebingungan di Bandung mau nginep di hotel di mana. Nah ini hotelnya juga kayak hotel Preanger, terus ada hotel Homan, hotel Savoy Homan. Nah itu banyak juga sih kalau mau Ini ngambil. ada logo pemerintah, memang dia di bawah pemerintah atau emang dipromosikan aja? Karena ini kan dari informasi ini kan disediakannya dari dinas, makanya kita ada cantuman logo dinasnya juga. Jadi ini sebagai karena ini masuknya ke Tourist Information Center gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu, ini kan kita ngasih tahu apa sih terkait informasinya melalui browser gitu. Dan ini memang disediakan dari dinas. Mau ngambil salah satu atau semuanya juga boleh? Boleh semuanya, nanti saya masukin di videonya. Oke. Makasih Kak, silakan. Untuk mulainya dari sini. Ini berapa lantai? Satu aja? Lantai satu aja. Paling nanti kita tuh sistemnya kayak lorong gitu kan, lorong waktu. Startnya dari sini. Iya. Oke. Kasih deh. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, ada yang lagi diskusi. Ada gambar gede banget, ya kan? Gede banget gambarnya. Ini tuh mural apa mereka cetakan banner ya? Kita sentuh. Banner guys, banner. Tapi ini 3D, 3D tuh lihat. Kalian lihat gak sih? Ini ada sini potongan. Ini kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, sebelah situ ada sejarah Bandung tuh. Dari tahun 1810 sampai 1960. Kalian dengar tadi kata penjaganya? Jarang ada orang kesini. Karena tidak tahu ini atasnya apa ya. Kayak gantung-gantung gini. Ini ada apa ini sebelah sini kita lihat. 1915. NV Bang Denis. Apa sih Bang Denis? Denis Bank. Ih, ini kayak bangunan itu loh hotel Preanger. Ya enggak sih, sekarang jadi Preanger deh kayaknya Denis Bank ini. Tuh, lihat. Ya kan bangunannya Preanger apa Sapoyoman ya? Ya itulah yang di Asia Afrika tuh. Ini apa ya? Ini kayaknya ruang kerja deh dia. Nih, pasca perkembangan Bank Jawa Barat pasca kemerdekaan. Kita akan lanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Karena nggak enak tadi kalau mau ke sebelah situ ada orangnya. 18 ini nih tua nih. Lebih tua nih, lebih tua. 1641 tuh. Bandung awal mula. Ya kan? Luar biasa nih. Bandung awal mula, Kabupaten Bandung berdiri, ya kan? Bla bla bla. Nih ada ini juga. Aduh. Ini kayaknya peta deh. Ini kayaknya peta nggak sih?
I'm sorry. Kalian ada yang bisa ini menerjemahkan? Ini kayaknya sih peta ya kalau dari bentukannya. Nih Wirata Kusuma 1704. Ini orangnya bukan? Ya tidak tahu lah ya. KMO Denles tuh. Oh itu Denles tidak tahu. Ini deh kayaknya Denles tuh. Soalnya gue sering lihat tuh kalau di VT-VT ini Denles ya kan. 1810 pembangunan pendopo Masjid Agung dan alun-alun. Oh, alun-alun tuh 1810. Tua banget anjir. 1819 ya kan. Tuh ada fotonya juga tuh, foto orangnya. Ini Wirata Kusuma nih menjadi Bupati Bandung tuh. Orangnya ada. Tuh Wirata Kusuma berapa tuh ada juga fotonya. Ini renovasi pendopo tuh. Pendopo tuh nggak tahu deh pendopo di mana ya. Gue tidak mengenal bangunan itu. Ini pasca ini ada peta lagi. Jadi buat kalian yang penasaran, silakan kalian kesini ya kan. Gratis, gak ada tiket masuk by the way, dan ya hanya mengisi daftar itu aja. Dan kalian juga bisa mendapatkan brosur-brosur terkait apa nih tadi hotel gitu-gitulah ya kan. Nih kita lanjut lagi ke yang tahun berikutnya. Tadi kan 1794. Ini udah masuk 1864. Bandung European de Troven anjay. Itu bahasa Belanda ya kan. Kediaman Presiden Priangan. Itu ada gambar itunya, rumahnya. Ini Wirata Kusuma diangkat sebagai Wali Bandung. Wow, ini Wirata Kusuma tuh, oh bukan Wirata Kusuma, Kusuma Dilaga. Maaf ya. Kan? Ini Aldop and Mariana Human mau buka penginapan ya kan. Oh, Preanger itu milik Aldop dan Maria berarti. Ya kan? Coba kalian koreksi kalau gue salah karena gue bukan ahli sejarah. Society Korea berdiri bla bla bla. Ini ke bawahnya juga ada gambar kayak gini. Apa namanya? 3D juga kayak tadi. Ini Concordia. Apa ini? Tidak tahu. Ini kalau kita ke sini, ini kita harus benar-benar baca sih. Ya kan? Ih, jalur kereta Cianjur Bandung tahun 84, tapi sekarang kok nggak ada ya kan? Ini pengangkatan RAA Marta Negara sebagai Bupati Bandung. Ini orangnya itu. Ini apa sih? Kita baca dulu bentar. Koordinasi mereka membeli bahan bangunan dijadikan markas di ujung persimpangan daerah seorang Tionghoa. Sekarang bangunan itu menjadi Gedung Merdeka. Oh, ini Gedung Merdeka. Ini dulu ada pesawat ya. Tapi sekarang kok nggak ada. Perintisan Perdagangan Braga. Tuan C.A. Hellerman membuka toko pembuatan senjata di yang nantinya jadi Braga Work, yang merupakan perintis perdagangan di kawasan Braga dan nantinya dikenal sebagai Demes European. Itulah, baca kalian sendiri ya, belibet banget bahasanya. Kita akan lanjut lagi ke ruangan setelahnya. Ini 1903, ini 1896. Berarti dari sini dulu, berarti bacanya memang dari kiri. Itu tuh bagian atas juga ada gambar. Itu mana ya? Toko Fris dibuka bla 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 bla, pemilik toko saya dari sebelah. Gimana sih? Kompleks militer Cimahi itu. Kenapa di Cimahi militer? Nah, karena dari dulu memang di ini ada peta lagi, ya kan? Pendirian kolam renang Cihamplas 1904. Tuh ada fotonya juga tuh. Kolam renang Cihamplas emang masih ada sampai sekarang? Nanti gue search apa itu kolam renang masih ada ya kan. Kalau ada nanti kita ke sana. Itu jadi kolam renang itu tua banget tuh 1904, bayangin. Ini mana? Ini mana? Ini Preanger Hotel dulu guys. Ih, segede. Tapi untuk bangunan zaman dulu sih ini mewah sih.
Kalian yang kemarin komen, bang lu pakai cat kuku ya, cat kuku mata lu anjing, kecepet pintu ini belum hilang udah 2 bulan. Tuh hotel Preanger dibuka ya, tuh bangunan awalnya kayak gini. Terus 1 April status jenah, ini benar-benar banyak sekali bahasa Belandanya ya, yang 1906 tuh Bandung baru mulai dialiri oleh listrik. Tuh lihat tuh ada gambarnya tuh. Bioskop pertama dibuka di alun-alun Bandung. Anjay. Bioskop dong. Gaya banget. Ini siapa? Ini siapa ini duduk di tengah-tengah kayak gini? Pendirian Pasar Baru. Pasar Baru. Wow. 1915. Ini itu gedung apa ya? Sekarang jadi apa sih itu? Sumpah. Ya Allah. Bener-bener deh. Sumpah ya 24 tahun gue tuh nggak pernah ke sini. Tuh pembuatan perluasan wilayah Bandung. Tuh ada peta lagi. Ini kalau ini kelihatan gak sih di kamera? Ini kalau peta yang ini dia udah mulai gue kenal karena ini tidak jauh beda dengan peta Bandung yang sekarang. Nih 1919 berarti bentukan Bandung udah mulai agak kebentuk ya kan, jalan-jalannya. Pembangunan perumahan penduduk ya kan. Tuh ini apa? School. Ini jadi apa ya sekarang ya? Mula sekolah menengah di pertama Bandung di Sumatera Street. Sumatera Street itu berarti SMP berapa sih itu? Sama SMA juga ada di situ. No, rumah-rumah zaman dulu begini nih. Ya rapi ya kan. Rumah jalan segede gaban ya kan nih, pakai taman. Beda rumah-rumah sekarang, jalan cuma tengah doang, rumahnya mepet ya kan. Kita lanjut lagi ke sini. ACW ya kan dipindahkan dari Madiun ke Bandung, sekarang jadi Pindad. Oh ini, oh my god, ini Pindad masa lalu. Wow, ini ada tulisannya, entah di kamera baca apa enggak. Tulisannya Panorama Teknik apa ini Yotage School Bandung. Ya itulah. Tuh itu tuh. Juni Jarberus diadakan untuk pertama. Jarberus itu apa? Jarberus, oh bursa tahunan. Diadakan kemudian bisa lihat maupun penyelenggara. Oke. 1923 tuh. Jan Dijik Juliana Jankes sebenarnya nama itu bangunan mana ya? Ini Bosca. Bosca tuh dari tahun 1923. Kira-kira Bosca tuh kayak dari tahun 2000-an gitu loh. 1923. Hey. Wow. Ini berarti lagi masa era Bandung tuh lagi berkembangnya. Berarti tahun-tahun ini tuh 1924 kereta Negara Stad dipindah ke Bandung. Kenapa kantor KAI sampai sekarang di Bandung? Karena 1924 dipindahin tuh, lihat tuh. Ya, sampai sekarang kan di Bandung. Ini gedung sate yang sekarang lagi direnov. Ini gedung sate, ya kan? Gedung government bridge. Apa itu bacanya? Bedri. Aduh, ampun. Itulah. Tuh, dalam rangka perpindahan pusat pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Batavia itu Jakarta ya. Batavia ke Bandung dibangunlah gedung apa namanya? Sekarang gedung sate dengan biaya F itu apa? Ya itulah. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6 juta. Bangunan dirancang oleh Gina Perpaduan Barat. Dulu 6 juta bisa bangun gedung sate anjay. 6 juta gulden ya kan. Ini F apa sih? Biasanya orang kan bacanya gulden. Coba kalian yang tahu. Ini 1925 Bandung Furut berdiri. 25 Oktober lapangan udara Andir. Sekarang Andir tuh pasar.
Dalam rangka memperbaiki penerbangan pertahanan, pemerintah Dewa membangun lapangan terbang Andit. Kayaknya sekarang ini Husen deh. Ya kan? Nih. Ini Husen deh ya kan? Ya nggak sih? Coba kalian yang mengerti. Ih, itu ada bendera apa ya? Ini nih. Bandung. Tahun 1926 Bandung menjadi stand Grand Bandung becomes stand. Lewat keputusan Gubernur Jenderal bla bla bla, Bandung dinaikkan statusnya dengan demikian kota Bandung tidak lagi berada dan residen gak ngerti ya kan. Buat kalian yang mengerti silahkan. 1927 Institut Pasteur berdiri. Institut Pasteur Katolik Parahyangan. 1929 Geologi Laboratorium berdiri. Wow. Geologi itu 1929. Indonesia belum merdeka loh udah ada geologi. Jubileum Park ya kan dibuka di Lembah Cikapundung. Jubileum Park. Taman selesai dibangun rangka memperingati ulang tahun Gemeente Bandung yang ke-25. Nih gambarnya. Nah, masih hutan begitu aja ya kan, itu pinus deh kayaknya. Sekarang pinusnya masih ada juga dan udah gede juga. 1931 mereka masih muda, sekarang udah kayak kakek itu pohon. Ih, kereta. Udah kereta. 1934 Stars Spoorwegen membuka plug bahasa Belanda. Boy, bahasa Belanda ya kan. Ya kalian kesini aja ya kalau kalian ingin lebih mendalami sejarah Bandung ya. Moi Bandung terbit untuk pertama kalinya. Nih, ini apa? Penyerahan kekuasaan 42 loh ini. Penyerahan kekuasaan kerajaan Belanda atas Hindia Belanda kepada Jepang. Oh iya, oke. Jepang masuk 42. Kalau kalian dari luar negeri, if not Indonesian people, this museum is provide translation in English. Dan dari semua ini yang terpenting apa? Buat warga Bandung dari semua ini ya, yang terpenting apa? Jangan lupa menabung di Bank BJB biar Jawa Barat semakin berkembang. Jadi brand ambassador BJB anjay. Tuh gue nggak enak tadi kalau mau di ruangan itu lihat lagi pada ya somehow lah mungkin mereka juga mau lagi syuting. 1904 sekolah istri didirikan. Sekolah istri itu sekarang ada di Cihampelas. Sekolah khusus wanita ya kan. Keutamaan istri gitu ada gambarnya. 1912 berdiri dimotori. Ini apa ya? Kayak koran loh. Ini siapa aja kita baca. Ih, ini apa ya? Ika saja Nederlander dan mana? Al X in Netherlands was. Wow. Apa itu? Tidak tahu. Berdirinya Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan. Ini ada koran-koran juga nih kayak gini. Ini mereka lampirin juga. Walaupun ini berbahasa Belanda, guys. Literally ini berbahasa Belanda. Dan agak burem, memang dia burem ya kan. Yang ini lumayan jelas nih. Yang ini burem lagi. Ini bahasa Belanda. Gue nggak ngerti. Gue harus pakai translate kalau mau baca itu. Oh, Bandung bergerak. 1926 karena 1927. Ini kakek gue nih canda ya. Ini nggak tahu siapa karena fotonya aduh burem udah nggak ada. Ih, Partai Nasional Indonesia tuh lihat. Tapi nggak dijelasin itu siapa aja. Harusnya ada ini nih di bawah sininya ya. Kayak yang nama dia ini siapa gitu ya. Ini siapa. Ini burem banget dan somehow di kamera kelihatan lebih jelas. Gue udah nggak ngerti lagi. Tapi kalau di mata langsung ini burem ya kan. Muka mereka tuh kayak di blur. Tapi kalau di kamera enggak. Gue nggak ngerti deh. Kalian cobain deh ke sini. Terus lihat foto ini. Ini tuh kayak di blur. Kalau secara mata langsung. Tapi kalau di kamera enggak. Tuh lihat zaman dulu tuh begini. Putih. Kayak HDM sekarang dong. Mana gue pakai baju putih lagi hari ini. 1927 Kongres Jong di Bandung, Wasendra. 1930 Desember mana? Ya, dan ini
Pikiran rakyat, tulisannya masih kayak gini, pikiran rakyat. Astaga. Nah, itulah baca. Kita puja, cita-cita adalah cita-cita yang diakui oleh semua. Kita baca. Apa? Tadi sampai mana? Terus hati siapa menyalahkan cita-cita kita adalah manusia yang immoral. Apa immoral? Pemerintah sekarang mau mengganggu kita punya pendidikan nasional. Lawanlah gangguan itu dengan sekuat-kuat tenaga. Lala Lajpat Rai. Majalah politik populer. Wah, pemimpin sidang redaksi IR Soekarno, buset. IR Soekarno, anjir. Jadi kepala redaksi ya kan. Penerbitan majalah politik pikiran rakyat. Aduh, memang dipimpin oleh Soekarno. Itu tuh ada fotonya kayaknya di atas. Soekarno yang tengah. Ini yang tengah ini nih. Soekarno masih muda nih. Mungkin fotonya nggak jelas soalnya. Ya foto zaman dulu lah, itu udah sejelas mungkin. Nih lihat. Emma Putraraja menjadi anggota Kongres Perempuan ketiga. Penangkapan IR Soekarno dulu tuh 1933. Ini sumpah, kalau kalian langsung ke sini ini buram banget foto. Kayak mereka tuh disensor ya kan. Tapi kalau di kamera ini jelas. Gue nggak ngerti ya kan. Gatot mengajukan pembentukan peta. Oh, Bapak bagus. Bapak bagus. 1916 Kongres Angkatan Muda Villa Isola. Ini apa? Ini kayaknya perjuangan deh, pendirian Badan Kalaska Pemuda Agustus September. Oh, ini pasca proklamasi. Oke. Pendirian LASWI. LASWI? Oh, LASWI itu Laskar Wanita Indonesia. Gue kira nama jalan. Sorry. 25 November 1945 Bandung dilanda banjir besar Cikapundung. Lihat sampai pada hancur gitu ya. Wow, mobilnya tua sekali. Tapi itu mobil baru kayaknya pada saat itu. 29 November Bandung Utara. Bandung Utara tuh Dago saat ini. Ya tidak mungkin kosong pada saat ini, tapi ini kosong. Bersama teman-teman pimpinan pasukan Inggris dan pemerintah akhir mengeluarkan keputusan untuk mengosongkan wilayah Bandung Utara dari para pejuang. 3 Desember pembenturan di Gedung Sate. Para pemuda tuh tempur di Gedung Sate. 1945-1946 Bandung menjadi arena pertempuran. Wah, lihat tuh. Ya, tuh ada foto-fotonya. Kalian bisa ke sini langsung untuk melihat ini. Ini gedung sampai hancur nih. Kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Kan? Ini 1946 dulu. Itu foto siapa ya? Siliwangi. Lahir Siliwangi, divisi Siliwangi dibentuk di Tasikmalaya karena Bandung dikuasai oleh sekutu. Siliwangi dikenal sebagai kesatuan tentara pertama yang terorganisir dan profesional pada masa Indonesia. Ini jenderal apa ya? Jenderal siapa ya? Kok nggak ada namanya ya? Tanggal 10 Juli, peledakan gudang Mesiu Dayakolot. Wow, Dayakolot dulu punya gudang Mesiu. Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan menjadi martir dalam peledakan gedung Mesiu milik sekutu di Dayakolot. Luar biasa. Hijrah Siliwangi, pendirian negara Pasundan. Ini Kartanegara memproklamirkan negara Sunda. Memproklamirkan berdirinya negara Pasundan 8 tahun Bandung kan dukungan sangat truk nama. Gue nggak ngerti deh dengan sejarah ini. Kalian bisa baca di internet ya. Dilantik menjadi ini wali kota negara Pasundan. Wiranata Kusuma 5. Ada foto-fotonya juga ya kan. Konvensi Federal Bandung, Long March Siliwangi. Ini kayaknya gue pernah lihat bapak ini. Ini yang ini. Gue lupa bapak siapa. Penyerahan kedaulatan. 1909 peristiwa Apra Westerling. Pembubaran negara Pasundan. Negara Pasundan berarti 1947 sampai 1950 udah bubar. Nih. Kalau kalian kesini, jujur-jujuran sama gue, bacaan yang ini tuh nggak kebaca secara langsung. Tapi kalau di
kamera ini agak kebaca laksana. Kalau di langsung itu agak burem. Apa ya gambarnya kayak gitu? Ini bukan pintu keluar kayaknya. Karena ini mengarah ke parkiran yang belakang tadi yang ada toilet itu. Daftar gambar, search. Nih, daftar gambarnya bisa kalian cari juga di sini. Ya, nih. Kunjungan Ratu Muang Thai. Soekarno guys. Soekarno tuh. Soekarno. Lahirnya Manifold Usdok 1960. Juga ada foto-foto di bawahnya kayak gini. Selalu ada foto-foto. Ini Bapak proklamasi terlihat jelas di sini. Foto secara langsung jelas. Di kamera juga jelas. Ini rektor mana ini? Tamu presiden, tamu presiden. Peringatan hari lahir Kodam Siliwangi di lapangan Tegalga. Pembukaan Karangsetra serius. Ini Karangsetra tuh kolam renang kalau kalian yang nggak tahu. Dan ternyata Karangsetra itu dibuka 1958. 3 Mei 1958 Karangsetra dibuka dan selama itu umurnya dan sekarang masih buka. Pantas banyak cerita-cerita aneh di Karangsetra. Zaman gue SD karena gue renang di situ. Oh itu pembukaan taman lalu lintas tuh tahun 58 lalu lintas udah dibuka. Ini gue udah lahir belum ya? Itulah 57. Nah itulah peran pemuda. Harusnya kita bacanya dari sana ya? Salah. Kita salah nih yang terakhir. Baca di sini Bandung bergiat nih. Ih ada kapal tuh pada nyuksruk tuh. Entah kenapa kapal ini pada terjatuh seperti itu. Pendirian perguruan tinggi ya kan tuh. Bandung tuh dari 54 mereka udah buka universitas ya kan. Sebenarnya dari tahun 1920 tuh katanya udah berdiri. Nih, pasca kemerdekaan lebih banyak lagi perguruan tinggi berdiri di Bandung. Kan? Unpar itu berdirinya 17 Januari tahun 1955. Unpad itu 11 September tahun 57. Unisba itu tahun 58. ITB itu 59. Uninus 59. Unpas itu 1960. Jadi Unpar itu enggak Unpar. PTPG atau UPI itu paling tua tuh. Enggak deh, paling tua tuh yang Teknik High School dulu tuh yang 1920, baru dilanjut UPI 1954, ya kan? Perubahan nama lapangan udara Andir menjadi Hussein Sastra Negara, bener kan? Gue udah feeling nih lapangan udara Andir pasti jadi Hussein Sastra Negara. Soalnya sekarang Hussein. Gue nggak pernah denger lapangan Andir ya, baru baca dan sekarang nih Pangkalan Udara Hussein Sastra Negara. Ini apa? Ini gedung apa ya? Oh perguruan tinggi itu kan dijelasin. Kongres bla bla bla. Ini bendera apa aja? Oh ini Konferensi Asia Afrika 1955. Oh udah ada kan gedung mereka Bandung. Dwi Warna. Sampai sekarang Konferensi Asia Afrika tuh diperingati ya setiap tahun. Suka ada festivalnya. Konstitusi ya kayak tadi itu penjelasan yang kayak tadi. Mobil kepresidenan dulu ya kan 1958 kunjungan presiden tuh dari India. Ini nih presiden Indianya nih. Ini presiden kita Ir Soekarno. Wow ini mobil dulu. Ini taman lalu lintas zaman dahulu ya. Ini bayi ini di 1958 udah main di taman lalu lintas ya kan. Gue baru lahir berarti sekitar 44 tahun setelah beliau ini. Berarti kalau dia waktu 58 nih umur berapa nih umur bayi segini? 5 tahun, 6 tahun. Nah 6 tahun. Berarti umur bayi ini sekarang udah 50 tahun ya kan. Semoga bayi ini masih sehat-sehat aja sampai sekarang ya di umur 50-nya. Ya begitulah habis guys ya. Habis setelah kita menjelajahi semua ruangannya. Inilah ruangan terakhir sampai di 1960. Jadi segitu aja video kita kali ini ya. Jadi buat kalian yang penasaran atau kalian belum pernah ke Museum Kota Bandung, gue juga ini pertama kali kesini ya kan. Silakan kalian kesini. Tiket masuknya gratis ya kan. Dia bukanya dari hari apa ya? Tadi di Google tuh Selasa sampai Minggu kalau nggak salah ya. Dia
cek aja di Google. Itu buka sampai jam 4:30 ya kan. Terus ini nanti gue lampirin di akhir video ya, ini tuh apa sih namanya, inilah kertas-kertas ini nanti gue lampirin di akhir video buat referensi hotel kalian, buat Bandung Creative Tourist Village dan lain-lain ya, ini segala macem ada di sini, nanti gue lampirin di akhir video. Sekian aja videonya, makasih udah nonton sampai detik ini ya kan. Video kita udah sangat panjang sekali sepertinya, dan tadi kita kesini macet banget sumpah ya kan. Gue sampai menghela napas ya kan, 2,5 jam coba kita 2 kilo kayak gitu. Yaudah, kita akhiri videonya. Makasih udah nonton guys. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, biar akun gue juga semakin berkembang lagi. Subscribe juga kalau kalian belum subscribe ya, biar akun gue bisa membuat video-video seperti ini lebih banyak lagi untuk referensi kalian, untuk hiburan kalian juga ya kan. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Makasih udah nonton. Sekali lagi, gimana menurut kalian tentang Museum Kota Bandung ini? Ini museum sangat sepi sekali ya, coba diramaikan. Kalau kalian main ke Bandung, jangan hanya main ke Museum Asia Afrika, museum mana lagi yang terkenal tuh, Sri Baduga ya kan, dan lain-lain. Coba kalian main ke Museum Kota Bandung karena ini juga sangat menarik sekali menjadi untuk situs sejarah ya. Yaudah, sekian, see you on the next video guys.